Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan Baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Oh, jadi ini gerejanya dibeli oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman semua, ada sebuah informasi yang menarik untuk kita ketahui, yaitu rumah ibadah non-muslim, sebut saja gereja itu ya, lalu dialihfungsikan menjadi masjid. Kalau rumah menjadi masjid ataupun bangunan-bangunan lain diwakafkan menjadi masjid, itu sudah sering kita dengar di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Gereja yang merupakan rumah ibadah umat non-muslim berubah menjadi masjid. Wah, saya nggak henti-hentinya bilang ini luar biasa. Coba kita simak dulu aja videonya, detik-detik gereja tersebut dilepas lambang salibnya untuk diganti lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengutip ataupun mereaction dari sebuah channel YouTube namanya Kristologi Muslim Sidoarjo. Kayaknya ini juga reupload dari channel tertentu. Di sini judul videonya, gereja ini dijual dan beralih fungsi jadi masjid. Banyak mu'alaf karena Saifuddin Ibrahim. Wah, ada namanya Saifuddin Ibrahim ini ya. Coba kita putarkan videonya. Nah, sekarang kita sedang minta tolong penduduk setempat untuk melepaskan salib yang ada di tampak depan gereja Kerasulan Baru. Ya. Ya, jadi nama gerejanya awalnya adalah Gereja Kerasulan Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wah iya, lambang salibnya dibuka ya. Ini yang membuka warga setempat gitu guys ya. Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan Baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Oh, jadi ini gerejanya dibeli oleh seseorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, itu tadi videonya ya. Tampak jelas bahwa itu adalah sebuah gereja yang dicopot lambang salibnya untuk diganti lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham teman-teman ya. Perubahan gereja tersebut menjadi masjid tentunya dengan proses yang legal, di mana ada seorang mu'alaf yang bernama Kohani membeli sebuah gereja yang sudah tidak terpakai lagi lalu dialihfungsikan menjadi sebuah masjid. Entah kenapa gereja tersebut tidak beroperasi lagi ataupun tidak ada jamaatnya lagi atau bagaimana, saya juga kurang paham. Yang jelas beritanya adalah ada seseorang yang membeli gereja tersebut yang sudah tidak terpakai lalu dirubah menjadi masjid. Nah, ini adalah mu'alaf yang sepak terjangnya luar biasa gitu ya. Bukan hanya memu'alafkan dirinya, melainkan banyak yang mengatakan memu'alafkan juga sebuah bangunan yang awal mulanya sebuah gereja lalu dirubah menjadi masjid. Gereja tersebut awal mulanya bernama Gereja Kerasulan Baru lalu dialihfungsikan menjadi masjid yang namanya Masjid Isa Al-Masih. Penamaan masjid tersebut sudah dikonsultasikan kepada salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu Ustadz Abdul Somad, memberikan penjelasan mengenai hal itu. Coba kita simak aja penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hal ini. Di sini saya mengutip dari channelnya Bapak Donditan. Ini juga merupakan seorang mu'alaf. Di sini judul videonya Gereja Mu'alaf. Nah, teman-teman kalau mau mengetahui lebih jauh mengenai informasi ini bisa menonton sampai selesai di channel YouTube-nya Bapak Donditan ini ya, yang judulnya Gereja Mu'alaf. Coba saya putarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah hukum membeli gereja Isa dirubah namanya menjadi Masjid Isa alaihi salam? Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu al-ibahah, boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
Itulah mengapa saudara-saudara kita yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia membeli gereja yang sudah tidak layak, yang sudah tidak ada jemaatnya, yang sudah tak terpakai, dibeli. Adapun penggunaannya, kalau mau diwakafkan menjadi masjid, maka hukumnya boleh. Penamaan Isa alaihissalam itu adalah nama salah satu Nabi dan Rasul di antara yang 25. Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah memberikan keselamatan untuknya dan untuk kita semua. Jadi Amin. boleh disebut namanya Masjid Isa alaihissalam. Mudah-mudahan dakwah Kohani menjadi ujung tombak perjuangan dakwah umat. Ada di antara umat ini yang ta'muruna bil ma'ruf, mengajak sholat, mengajak i'tikaf, mengajak berjubah, mengajak bersiwak. Tapi mesti ada yang nahi mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat melebihi kemungkaran mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Itu adalah bagian dari dakwah mencegah kemungkaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Fenomena beralih fungsinya gereja menjadi masjid, kalau di Indonesia mungkin masih tergolong baru. Karena saya belum pernah mendengar sebelumnya ya, bahwa ada gereja yang beralih fungsi menjadi masjid. Tapi kalau teman-teman juga pernah mendengar kabar sebelumnya selain kabar yang ini, ya coba tulis di kolom komentar. Nanti kita akan juga cari infonya lebih lanjut dan akan saya beritakan di sini. Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman ya. Karena kalau di luar negeri itu memang sudah banyak gereja-gereja yang beralih fungsi menjadi masjid. Contohnya di negara-negara Eropa itu banyak gereja yang beralih fungsi menjadi masjid karena memang dibeli oleh orang-orang Islam yang ada di Eropa sana. Coba teman-teman perhatikan di layar, ini ada sebuah berita. Sejumlah gereja di Eropa yang dibeli Muslim jadi masjid. Berita ini tanggal 14 Juli tahun 2020. Di sini diterangkan bahwa ada sekitar 7 gereja besar di Eropa yang dibeli oleh kaum muslimin sehingga dialihfungsikan menjadi masjid, teman-teman. Jadi memang fenomena orang-orang muslim membeli gereja lalu dialihfungsikan menjadi masjid itu sudah banyak terjadi, tapi di luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kedepannya akan bagaimana saya juga nggak tahu. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Kohani ini adalah langkah awal untuk memperbanyak mu'alaf di Indonesia, teman-teman. Karena dengan adanya berita bahwa gereja berubah menjadi masjid itu tentunya membuat orang penasaran dan semakin melihat, wah Islam ini apa, wah bagaimana. Dan orang-orang seperti Joseph Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim pasti ketar-ketir melihat aksi para mu'alaf di Indonesia yang sangat luar biasa dakwahnya. Nggak tanggung-tanggung, dibeli itu rumah ibadahnya lalu dirubah menjadi masjid. Padahal bisa aja kan dirubah menjadi kantor, dirubah menjadi apa gitu. Tapi ini dirubah menjadi masjid, Masya Allah, luar biasa. Namun sebaliknya kita tidak pernah mendengar ada kabar, apalagi di Indonesia ada masjid yang dijual lalu dirubah menjadi rumah ibadah ataupun tempat ibadah umat agama lain. Karena memang masjid itu berdiri di atas tanah wakaf yang mana itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan tentunya teman-teman kita sebagai muslim yang ada di tanah air ini, muslim dari lahir maksudnya, berterima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para mu'alaf yang sepak terjang dakwahnya itu luar biasa. Jadi teringat almarhum Ustadz Insan Mokoginta yang mana beliau sebelum meninggal sempat mengisi ceramah terlebih dahulu, lalu masuk waktunya sholat, beliau sholat dan meninggal pada saat duduk tahiyat. Allahu Akbar. Allah menunjukkan betapa mulianya Ustadz Insan Mokoginta di akhir hayatnya dengan meninggal husnul khatimah. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa meningkatkan motivasi kita untuk semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.